Kalau kita hanya memakai kwitansi atau segel, peralihan haknya itu nanti tidak akan terpenuhi. Efeknya kalau sertifikatnya itu belum beralih atau belum balik nama, secara hukum dalam sertifikat itu namanya masih pemilik lama. Agar menjadi pembeli, nama menjadi nama pembeli, maka harus ada namanya proses akte jual beli yang dibuat oleh PPAT. Jangan sekali-sekali meremehkan urusan administrasi tanah. Pastikan sertifikat yang sudah dicekaskan di BPN lewat bantuan PPAT sebelum Anda menyerahkan uang pembayaran. Tanah adalah aset yang nilainya terus naik, tapi resikonya juga tinggi kalau kita nggak paham surat-suratnya. Banyak yang tanya, kenapa kalau beli tanah lewat kwitansi saja nggak cukup? Atau apa sih bedanya notaris sama PPAT? Kita akan kupas tuntas hari ini. Kembali lagi bersama saya, Emerson Yunto, dan tentu saja narasumber ahli kita, Ibu Evi Yuniarti. Beliau bukan saja notaris, tapi juga pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Jadi urusan sertifikat hilang sampai balik nama, Bu Evi pakarnya. Selamat datang kembali, Bu Evi. Selamat datang. Makasih Pak Evan. Ya, Bu Evi, sebenarnya apa sih bedanya notaris dengan PPAT dalam urusan tanah? Jadi gini, pertama dulu ada definisinya dulu ya. Jadi notaris itu adalah pejabat umum yang membuat misalnya surat-surat perjanjian-perjanjian dari orang perseorangan. Nah kalau PAT, pejabat pembuat akta tanah, jadi hanya khusus di bidang pertanahan saja. Seperti jual beli, terus hibah, waris juga, terus inbreng, seperti itu. Tapi memang seringkali kalau di pelang-pelang notaris dan PPAT ya, sebenarnya satu paket ya sebenarnya. Jadi biasanya itu seorang menjadi notaris, dia juga mengajukan permohonan ke menjadi PPAT. Jadi dua jabatan dalam satu tubuh gitu misalnya ya. Walaupun pertanggungjawabannya berbeda. Kalau notaris itu kita pertanggungjawabannya kan kepada diangkatnya. Kita diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau PPAT kita di Kementerian Agraria ATR BPN. Ya, kenapa saya tidak boleh jual beli tanah hanya dengan kwitansi atau segel? Ini seringkali ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi kenapa jual beli itu tidak boleh hanya dengan kwitansi dan segel, Bu Evi? Oke, jadi kan jual beli itu syaratnya wajibnya adalah terang dan tunai, gitu ya Pak ya. Kalau kita hanya memakai kwitansi atau segel, itu kan nanti peralihan haknya itu nanti tidak akan terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita hanya kwitansi, memang secara perorangan itu kan udah nih berarti sudah lunas gitu ya Pak ya. Tetapi secara administrasi pertanahan kan sertifikatnya belum beralih. Belum beralih kepada pembeli. Efeknya kalau sertifikatnya itu belum beralih atau belum balik nama, secara hukum dalam sertifikat itu namanya masih pemilik lama. Agar menjadi pembeli, nama menjadi nama pembeli, maka harus ada namanya proses akte jual beli yang dibuat oleh PPAT sebagai dasar untuk peralihan hak dari sertifikat itu dari nama pemilik penjual ke nama pembeli yang dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau kwitansi itu hanya bukti pembayaran, bukan bukti perpindahan hak kepemilikan yang sah ya, secara hukum ya. Jadi kalau tanpa AJB yang dibuat PPAT itu nggak bisa balik nama di sertifikat, Bu Evi, betul ya? Iya betul. Oke. Nah kalau biaya, bicara soal biaya nih Bu Evi, apa saja biaya yang harus disiapkan ketika orang mengurus jual beli tanah? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita mau jual beli tanah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah bagi calon pembeli nih ya Pak ya, mengecek sertifikat tersebut. Kita cek dulu, biasanya bisa ke Badan Pertanahan Nasional langsung atau melalui notaris akan dicekkan ke Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat itu clean dan clear. Clean dalam artian tidak dibebani hak tanggungan atau tidak dijaminkan di tempat lain gitu kan ya Pak, atau mungkin apakah sertifikat itu diblokir atau apa. Jadi kan setelah clean and clear baru nanti akan ditransaksikan, diperjualbelikan.
Untuk biaya-biayanya yang paling utama ketika kita melakukan jual beli adalah ada namanya pajak yang harus dibayar. Oke, pajak-pajak ya. Pajak Ya. apa aja tuh Bu Evi? Pajak penjual dan pajak pembeli. Pajak penjual berapa persen biasanya Bu Evi? Kalau pajak penjual itu ada 2,5% dari nilai transaksi. Dan pajak pembeli itu 5% dari nilai transaksi. Itu nggak bisa dinego ya? Memang udah segitu ya? Memang sudah segitu aturannya. Lah kalau jasa PPAT berapa biasanya? Kalau jasa PPAT itu juga ada ketentuannya sendiri dari 1% atau 0,5%, 0,5%. Itu ada di Permen Agraria ketentuan sesuai dengan nilai besaran transaksi. Tapi bisa dinegosiasi kalau Ya, jasa bisa. PPAT bisa ya? Ya. Tapi kalau pajak penjual pembeli nggak bisa Tidak dinegosiasikan. ya. Jadi Oke. kadang-kadang kalau kita di lapangan, masyarakat itu kadang merasa bahwa nggak mau kita ke notaris atau PPAT melakukan transaksi jual beli karena mahal. Oh, dianggapnya mahal. Dianggapnya mahal. Padahal 7,5%-nya itu adalah masuk ke negara untuk pajak itu. 7,5% dari nilai transaksi. Sementara untuk biayanya yang untuk PPAT ya? PPAT-nya itu sendiri Hanya paling 1%. maksimal itu cuma 1%, maksimal ya. Oh, turun boleh, naik nggak boleh? Atau boleh juga? Enggak, untuk nilai untuk akta jual belinya itu maksimal 1%. Menurut ketentuan peraturan Menteri Agraria, akta jual belinya ya. Kalau proses sudah selesai tadi urusan pajak jual beli, kemudian jasa juga PPAT, sebenarnya berapa lama sih proses balik nama sertifikat di kantor tanah tuh? Jadi kurang lebih itu sejak AJB ditandatanganin, kemudian PPAT bawa berkas ke BPN, kira-kira berapa lama? ya kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Itu tergantung Kelengkapan berkas. berkasnya ya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya adalah membeli tanah yang sertifikat sedang diagunkan ke bank itu sebenarnya aman nggak sih? Jadi gini ya, pada dasarnya kalau tanah, sertifikat bukan tanah ya, tanah bersertifikat yang sertifikatnya dijaminkan di bank itu kan tidak boleh dialihkan. Kan ada tuh ketentuannya dalam di APHT-nya itu dalam, jadi nggak boleh sama sekali. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan transaksi atas tanah seperti itu ya, si pembeli dan penjual harus ke bank dulu untuk menanyakan berapa ya untuk menebus istilahnya ya, untuk melunasi hutangnya itu berapa. Nanti hutangnya itu dilunasi, setelah hutang lunas sertifikat akan keluar dari bank. Nanti dari bank akan memberikan keterangan lunas dan pengantar roya gitu kan. Nah sertifikat yang dijaminkan di bank itu dalam sertifikatnya tertulis ada dibebani hak tanggungan, jaminan hak tanggung menjadi jaminan gitu ya. Nah, selama sertifikat menjadi jaminan itu tidak boleh dialihkan, tidak boleh ditransaksikan. Kalau maka dari itu harus ada keterangan lunas dan pengantar roya. Roya itu adalah untuk menghapus hak tanggungan. Setelah hak tanggungannya itu hapus atau sudah diroya, baru bisa ditransaksikan, diperjualbelikan atau dialihkan pada pihak lain. Jadi syaratnya adalah ada surat lunas terlebih dahulu dari pihak bank ya? Iya, Jadi kalau belum lunas nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Nah, kalau akta jual beli atau AJB itu apa bedanya dengan PPJB? Jadi PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Oke. Nah, dia tidak bisa menyebabkan beralihnya nama sertifikat dari nama penjual ke nama pembeli. Kalau AJB, akta jual beli itu dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan menyebabkan beralihnya nama dari nama penjual ke nama pembeli. Jadi biasanya PPJB dulu, nanti baru AJB. Nah, kalau misalnya PPJB aja tidak dilanjutkan AJB, nama dalam sertifikat itu tidak akan beralih ke nama pembeli. Kalau AJB dia otomatis nanti pasti akan dilanjutkan dengan peralihan nama di sertifikat. Atau balik nama ya di BPN. Iya. Nah, ini kalau dalam konteks hubungan suami istri ya. Nah, ketika kita mau menjual tanah, apakah suami atau istri juga harus ikut tanda tangan? Nah, ini menarik ya Pak Esan ya. Jadi ketika kita menikah, itu kan pasti dalam ketentuan ada namanya penggabungan harta bersama, atau kalau orang bilang suka ada namanya harta gono gini gitu ya Pak ya. Nah kalau Pak Esan tadi tanya apakah suami harus menandatangani, nah
di sini pada dasarnya suami istri itu kalau menjual harus ada persetujuan pasangan. Jadi misalnya bapak membeli tanpa sepengetahuan istri boleh. Tapi ketika menjual dia harus persetujuan pasangan, persetujuan istri. Kalau beli boleh nggak pakai persetujuan sendiri. Iya. Tapi ketika jual itu harus tanda tangan suami istri. Tanda tangan suami istri. Kecuali antara suami istri itu ada perjanjian pisah harta. Oh, okay. Kalau ada perjanjian pisah harta maka tidak perlu persetujuan pasangannya. Tapi itu dideklarasikan pada saat awal pernikahan ya? Enggak juga? Ya, jadi perjanjian pisah harta itu kan sekarang ada pos ya, maksudnya ada yang dilakukan sebelum pernikahan atau yang setelah pernikahan. Nah, jadi tugasnya seorang PPAT adalah untuk melihat kapankah tanah itu diperoleh. Kalau misalnya dia diperolehnya, misalnya setelah dia membuat perjanjian prenap itu ya namanya pisah harta, ya berarti tidak perlu persetujuan pasangan. Tapi kalau tanah itu diperoleh sebelum ada perjanjian prenap, maka tetap dengan persetujuan pasangan. Posnap ya namanya. Kalau ngakal-ngakalin nggak bisa juga ya, Pi? Jadi misalnya mereka sedang ada masalah keluarga, kemudian supaya nggak ribet soal harta gono gini, tiba-tiba dia bikin perjanjian pranikah. Tapi itu harus juga kesepakatan dua belah pihak ya? Suami dan istri ya? Posnap itu berlaku pada saat dia dibuat. Jadi kalau misalnya dia beli tanahnya tahun 2020. Nah, tahun 2026 baru karena mau dijual sudah berantem. Terus dia buat perjanjian posnap. Ini mengikatnya posnap itu ya tahun 2026 ke depan. Enggak sejak tahun ke belakang. Enggak mundur ke belakang. Jadi tetap harus persetujuan suami istri atau mantan suami mantan istri gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya gimana cara memastikan sertifikat tanah yang akan saya jual itu asli atau palsu? Itu dicek di Badan Pertanahan Nasional. Oke. Di BPN. Jadi biasanya kita membawa sertifikat aslinya beserta KTP-nya. Nanti kita online-kan di BPN untuk dicek. Nanti yang menentukan aman atau tidaknya adalah BPN. Itu PPAT atau bisa orangnya langsung, Pi? Bisa PPAT, bisa orangnya langsung. Jadi orangnya langsung datang ke BPN ngecek sertifikatnya nih bersih atau dalam proses jual beli atau ada apa tanggungan atau apa bisa kelihatan di sana ya? Bisa, nanti akan keluar pengecekannya gitu. Terus ada statement di situ ya? Iya, ada statementnya pengecekannya. Oke. Ya, jadi sobat integritas jangan sekali-sekali meremehkan urusan administrasi tanah. Pastikan sertifikat yang sudah dicekaskan di BPN lewat bantuan PPAT sebelum Anda menyerahkan uang pembayaran. Keamanan investasi Anda ada pada ketelitian Anda sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Satu Visi Utama agar tidak ketinggalan update hukum terkini. Salam Visi Hukum.